Mari kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 27-28. Lalu kita baca dalam Perjanjian Baru Injil Markus 10 ayat 7-8. Lalu kita masuk lagi di dalam surat-surat Paulus Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Kalau ada yang lihat, berdiri dan baca. Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Markus pasal 10 ayat 7 dan 8. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Efesus pasal 5 ayat 22 hingga 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tema kita di sini, pernikahan yang diberkati Tuhan. Kejadian 1 pembacaan yang pertama tadi 27-28. Tuhan Allah sendiri memulai dan memberkati pernikahan pertama kepada Adam dan Hawa. Bukan di dunia yang kita hidup sekarang ini, tapi di dunia Taman Eden yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Semua lembaga dalam dunia ini, lembaga keluarga adalah lembaga tertua. Lembaga yang buatannya bukan orang manusia, tapi lembaga yang buatannya orang surga. Dibuat bukan tanah yang hidup kita sekarang ini, tapi dibuat di dalam tanah yang tanah Taman Eden yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan membentuk. Karena menurut Tuhan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Menurut Tuhan, manusia membutuhkan seorang penolong yang sepadanan. Sebelum Hawa bentuk, menurut gambar Tritunggal Allah. Pertama itu Adam, manusia pertama. 50% bahannya dari dunia, 50% bahannya dari surga. Yang Tuhan tempatkan di Taman Eden itu. Sementara Adam ada di dalam Taman Eden itu, Tritunggal Allah kesepakatan sama-sama ambil putusan. Mari kita membentuk manusia
sebagai seorang penolong yang sepadanan dengan dia. Adam ditidurkan, Tuhan ambil bahannya dari dalam laki-laki itu untuk menghadirkan seorang penolong yang sepadanan dengan dia. Ambil rusuk, membentuk manusia yang sama model, sama gambar dengan Adam. Setelah Hawa posisi ada di Adam, Tuhan bangkitkan Adam dan Adam melihat kembali di samping dia ada seorang manusia yang segambar dengan dia, sehingga dia sumpah janji katakan, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Pernikahan itu dibuat oleh Tuhan Allah sendiri di Taman Eden. Dalam Markus pasal 6 ayat 7-8, Yesus juga sambung kebenaran itu. Dia sampaikan, menyambung kebenaran itu dan dia sampaikan, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi ini Tuhan berfirman, jadi apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena ini lembaga ini buatan Tritunggal Allah, sehingga Tuhan melarang juga apa yang disatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Roh juga berbicara melalui hamba Tuhan Rasul Paulus. Kebenaran yang sama itu dia juga menyambung dan menyampaikan kepada orang percaya di jemaat Efesus. Roh juga berbicara kepada orang percaya gereja masa kini, kepada kita semua hari ini. Dia menyampaikan dan menasihati nasihat-nasihat bagaimana model hidup orang percaya dalam dunia ini, yang kita sudah baca di dalam Efesus pada pasal yang kedua 25 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Ibu bapa yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan memberkati dengan tujuan Allah. Berkat yang ada di dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu mengalir turun di dalam kehidupan keluarga. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, berkat yang pertama, Kejadian 26 ayat yang ketiga, kehadiran Allah bersama kita terus menerus sampai maut memisahkan, terus menerus sampai kita bertemu dengan Tuhan di surga. Tuhan memberkati supaya berkat Allah yang mengalir. Yang pertama itu kehadiran Tuhan bersama di dalam keluarga. Gereja Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan hadir di dalam hati kita setiap orang supaya Tuhan bekerja. Program dan rencana Tuhan yang Tuhan ingin mau kerja di dalam hati kita tiap-tiap orang. Pembacaan tadi Efesus pasal 5 22-23 itu, Tuhan merubah watak kita, watak seseorang, sifat seseorang, pola berpikir seseorang. Tuhan merubah pola berpikir, watak, sifat yang bersumbernya daripada iblis yang tersimpan di dalam otak kita itu. Tuhan hadir menata dan merubah, melengkapi dengan sifat-sifat daripada Tritunggal Allah. Dengan tujuan Tuhan supaya dalam rumah tangga menghadirkan kerajaan Allah, dalam rumah tangga menghadirkan kuasa Allah. Ayat 25 itu, setelah Tuhan merubah watak kita. Ayat 25,
suami selalu mengasihi istrinya. Nilai kasih itu bersumbernya dari dalam Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Setelah Tritunggal Allah hadir di dalam hati, Tuhan merubah pola berpikir kita. Pola berpikir yang gengsi, marah, tidak mau dengan istrinya itu, Tuhan merubah menjadi mengasihi istrinya. Ya. Mengasihi istrinya. Lalu terbalik lagi, tunduk dan mengasihi kepada suaminya. Tuhan merubah itu pola berpikir. Kolose 3 ayat 19 itu, tidak melakukan kasar terhadap istri, terhadap suami. Perbuatan-perbuatan daging yang muncul di dalam hati kita setiap orang itu, Tuhan dia menata, memperbaiki, sehingga kita tidak bisa melakukan nilai-nilai yang kasar terhadap suami atau terhadap istri dalam kehidupan kita. 1 Petrus 3:7, menjadi hidup yang bijaksana dengan istri, dengan suami, menjadi hidup yang bijaksana, hidup yang baik, hidup yang berkenan di hati Tuhan. Gereja Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Ini berkat yang pertama. Setelah kehadiran Tuhan di dalam hati. Berkat yang kedua, Tuhan mengangkat kita menjadi imam dalam rumah tangga. Ini berkat kedua. Setelah Tuhan memberkati, berkat dari Tuhan Allah yang mengalir dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Tuhan bikin kita menjadi imam besar dalam rumah tangga. Tuhan angkat laki-laki menjadi imam besar dalam rumah tangga, perempuan menjadi imam besar dalam rumah tangga. Tugas imam itu 2 Timotius 2:8 itu ingin untuk berdoa. Ingin untuk berdoa. Doa Bapa untuk anaknya itu besar kuasa, karena dalam struktural gereja itu di atas kepala itu Kristus. Di bawah itu laki-laki, di bawah itu perempuan. Perempuan. Doa bapak-bapak itu besar kuasa. Besar kuasa. Kenapa hari ini di setiap bapak-bapak hari ini hanya doa makan, saya suruh ibu-ibu berdoa untuk kita makan? Itu bisa kah? Itu bisa kah? Dalam struktural kehidupan gereja itu di atas itu Kristus. Kristus di bawah itu laki-laki, di bawah itu perempuan, lalu di bawah itu anak. Doa bapa kepada istri, doa bapa kepada anak, itu besar kuasa. Hari ini di pangkuan Allah Bapa di surga sedang mendoakan kita. Doa yang Kristus doakan itu bapak-bapak juga ambil bagian di dalam untuk doakan. Ibu-ibu ambil bagian untuk doakan. Anak-anak ambil bagian untuk doakan. Supaya iblis besar yang kerja dalam dunia ini hancurkan dengan doa orang benar. Karena doa orang benar besar kuasa. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Setelah kita menjadi imam besar itu, suka mendengar usulan dari ibu, suka mendengar usulan dari anak. Setelah ibu-ibu menjadi imam dalam rumah tangga, suka mendengar usulan dari bapak, suka mendengar usulan dari anak. Sebagaimana Tuhan selalu mendengar doa kita setiap waktu. Suka mendengar, katakan, bagaimana bapak, apa yang bapak sampaikan? Bagaimana ibu, apa yang ibu sampaikan? Supaya model hidup orang percaya itu jauh beda dengan model hidup keluarga orang Kristen. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih. Setelah Tuhan angkat kita menjadi imam besar, suka melayani. Suka melayani. Melayani untuk anak, melayani untuk ibu. Ibu juga suka melayani untuk bapak, suka melayani untuk anak.
Setelah Tuhan bekerja di dalam hati, Tuhan angkat kita menjadi imam. Di situ Tuhan menghadirkan sifat untuk melayani. Sifat untuk melayani. Ibu bilang, Bapak hari ini saya badan lemah. Itu perempuan punya kegiatan, kok saya bisa kerja. Pikiran itu hilang setelah hati kita dijamah oleh Roh Kudus dan Tuhan angkat kita menjadi imam. Setelah Bapak perintahkan, ibu tidak setuju apa yang Bapak perintahkan itu hilang sendirinya. Hanya ibu suka untuk ambil bagian untuk melayani. Yesus datang ke dalam dunia. Ya. Dia pencipta, dia Tuhan Allah di surga, Tritunggal Allah di surga. Dia datang ke dalam dunia ini dengan pelayanan untuk melayani. Kami manusia yang tidak ada arti, kami manusia yang ada di bawah kuasa dosa, kami manusia yang hilang di dalam jurang maut. Yesus datang untuk melayani. Di Kalvari Yesus mati karena saya dan kamu manusia yang tidak berharga itu. Demi kami manusia yang tidak berharga, Yesus mati untuk mengangkat kita menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan. Mari kita tertibkan pelayanan untuk melayani dalam rumah tangga kita, lalu di dalam jemaat kita, di dalam pemerintahan kita. Pemerintah, Tuhan angkat bupati, Tuhan angkat kabak, Tuhan angkat kepala dinas. Dengan maksud Tuhan, Tuhan angkat supaya Tuhan kamu melayani masyarakat yang masyarakat punya masalah, masyarakat punya pelayanan. Kami gembala sidang Tuhan angkat kami untuk melayani pada jemaat punya masalah dan persoalan. Tuhan bentuk dalam rumah tangga itu suami, istri dan anak supaya baku melayani. Bapak melayani istri, anak, istri melayani bapak, anak melayani bapak, orang tua di atas. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan hadir. Berkat yang Efesus 3 ayat 16 itu menerima kuasa Roh Kudus. Setelah Tuhan memberkati, berkat Tuhan Allah hadir di dalam kehidupan keluarga kita. Berkat yang ketiga, Tuhan memberi kita kuasa supaya semua tanggung jawab kita Tuhan Roh Kudus akan tuntun kita. Penyelesaian masalah dalam rumah tangga Tuhan Roh Kudus akan tuntun kita. Apa yang kita lemah Tuhan Roh Kudus akan melengkapi. Apa yang kita tidak bisa Tuhan Roh Kudus bikin kita menjadi manusia yang bisa di dalam hidup ini. Kebenaran yang kedua, setelah Yesus memberkati pernikahan di Taman Eden dengan tujuan Tuhan Allah supaya suami istri menjadi satu. Efesus pasal 5 ayat yang ke-31 katakan begini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua itu menjadi satu. Tuhan memberkati sehingga berkat Tuhan Allah yang hadir, terima setiap orang yang memperoleh, menerima keberkatan Tuhan dalam hidup. Yang kedua adalah supaya menjadi satu. Supaya menjadi satu. Suami dan istri satu. Kesatuan itu menghubungi hubungan yang baik dengan Tritunggal Allah supaya Tuhan, suami, istri menjadi satu di dalam Tuhan. Satu di dalam Tuhan. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, setelah kita menjadi satu di dalam kehidupan kita, Tuhan angkat kita, hati kita menjadi hati yang baik. Tuhan angkat kita menjadi orang yang benar. Dan di dalam hati kita, dalam hidup kita, keluarkan buah-buah yang baik. Buah-buah terang, buah-buah Roh Kudus, buah-buah kebenaran,
di dalam hidup kita. Di dalam hidup kita. Yohanes pada pasal yang ke-15 itu Tuhan Yesus mengajar perumpamaan tentang pokok anggur. Pengusahanya itu Tuhan Allah, batanya itu Tuhan Yesus, rantinya itu kita orang percaya. Kita orang percaya. Posisi hidup kita sudah satu. Sudah satu. Suami istri dengan Tritunggal Allah sudah satu. Itu dalam hati kita, tubuh kita, dalam hidup kita mampu keluarkan buah-buah yang baik, buah-buah roh, buah-buah kebenaran, buah-buah terang, buah-buah terang. Tuhan memberkati supaya menjadi satu, supaya di dalam hidup kita menghasilkan buah-buah yang baik. Yang kedua, Markus 10 ayat 7-8, Tuhan satukan supaya apa yang Tuhan satukan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, supaya bersatu secara jasmani, bersatu secara rohani, supaya bersatu menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga. Kebenaran yang ketiga, setelah Tuhan Yesus memberkati, berkat yang ketiga, jangan menerima memperoleh kepada jangan memperoleh berkat Tuhan itu. Tuhan melengkapi, memahami, membangunkan kita peranan orang tua terhadap anak-anak kita. Tuhan memberi, mengangkat, melengkapi supaya kita jalankan peranan orang tua terhadap anak kita. Pelayanan Tuhan itu silih berganti dalam dunia ini. Jangan menangani gereja masa kini adalah kami orang tua yang ada sekarang. Anak-anak kita adalah gereja masa depan. Tuhan mau memberi kita kuasa, memberi kita otoritas supaya kita mampu menjalankan peranan orang tua terhadap anak-anak kita sebagai tunas bangsa, tunas gereja di dalam dunia ini. Efesus pasal 6 ayat 4 katakan begini. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 4 itu, anak-anak dan orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji itu, supaya kamu berbahagia dan panjang umur dalam bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Setelah Tuhan memberkati, Tuhan memberi kita kemampuan untuk mendidik dan mengajar nasihat dan ajaran Tuhan. Anak kita menjadi anak yang baik itu 70% ada di dalam tangan orang tua. Hanya 20% yang ada di tangan pengasuh di gereja dan guru di sekolah. Tapi 70% ada di tangan orang tua. Tuhan memberkati karena kita orang tua ini kita tidak mampu. Kita tidak berdaya, tidak mampu, apalagi 5 anak yang Tuhan kasih. 7 anak yang Tuhan kasih. Sebagai kita manusia, kita tidak mampu. Tapi kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati supaya Tuhan melengkapi dengan kuasa, dengan hikmat, angkat kita menjadi orang tua yang mampu mendidik, mengajar anak dengan kebenaran-kebenaran dalam dunia ini.
Mengajar anak dengan Alkitab firman Tuhan. Mengajar juga anak dengan budaya kita sukume, yaitu pola hidup sukume. Bagaimana orang cari kayu api di rumah, di hutan. Bagaimana orang bikin pergaulan. Bagaimana orang cari ikan di danau. Bagaimana orang piara babi. Bagaimana orang bikin kebun. Bagaimana orang menyelesaikan masalah dan persoalan. Bagaimana sukume punya masakan, yaitu barapen. Bagaimana sukume punya hidup. Ini harus kita ajar. Karena generasi kita hari ini untuk masa hari ini, tapi generasi muda untuk masa besok. Lalu mengajar juga kebenaran. Setiap sore itu kita tanya, hari Minggu pengasuh kasih ayat apalanya itu apa? Mengajar cerita Alkitabnya itu bagaimana? Ini perlu kita sampaikan. Anak-anak waktu kita dengan waktu sekarang itu susah. Kalau orang tua tidak tangani serius, apalagi di tangan mereka HP semua rata-rata. HP semua rata-rata. Kalau dulu waktu kita di tangan tidak ada HP, jadi orang tua pukul menangis juga balik kepada orang tua. Tapi sekarang di tangan ada HP, kalau pukul dia lari, tidak pukul juga dia ikut apa yang dia mau. Ini generasi kita hari ini. Generasi hari ini kita orang tua, kita tak mampu. Mari kita memperoleh meminta kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, supaya Tuhan pakai kita untuk membina anak-anak. Ibu bapa yang Tuhan Yesus kasih, supaya kita mengajar mereka bagaimana untuk anak kita itu berpendidikan. Pendidikan di TK sampai ke perguruan tinggi. Kita ukur tanyakan dia punya pola ingatan, hafal itu, pola baca itu, pola menulis itu. Kalau anak-anak kita yang tahu membaca, tahu menulis dan punya hafalnya itu di dalam otak lebih dari 10 ayat ke atas, anak itu harus bina baik. Karena dia punya kemampuan itu, anak ini satu kali masa disebut dia sebagai orang besar. Bapak Ibu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Di Taman Eden, setelah Tuhan membentuk perempuan Hawa menurut gambar Tuhan Allah itu, Tuhan memberkati dengan maksud Tuhan yang pertama itu, supaya Tuhan hadirkan berkat dalam rumah tangga. Maksud Tuhan yang kedua, apa yang Tuhan satukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hidup bersatu dalam dunia ini. Maksud Tuhan yang ketiga, orang tua diangkat menjadi guru besar untuk membina tunas bangsa, tunas gereja, tunas tanah Papua. Mari kita berpegang teguh dan lakukan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti bersyukur kebenaran-Mu yang datang kepada kami semua. Tuhan, kami lemah, kami tak mampu. Roh Kudus mendorong, memotivasi, mengajar kami untuk kami mengenali kembali semua kebenaran ini, supaya kami mewujudkan rencana Tuhan di Taman Eden yang Tuhan memulai dan memberkati pernikahan yang pertama itu. Terima kasih Tuhan, semua berkat-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus Tuhan. Amin.